Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Topik kita pada episode kali ini adalah teknologi AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan tantangan profesi guru yang stagnan dan mengajar sekadarnya saja. Dalam era yang terus berubah dan berkembang dengan pesat, peran guru sebagai pekerja profesional telah mengalami pergeseran yang signifikan. Namun, di lapangan masih ada fenomena di mana masih banyak guru memilih untuk tetap mengajar apa adanya, stagnan, merasa sudah nyaman dengan standar seadanya, menutup diri dari tuntutan zaman dan kurikulum yang menuntut banyak pengetahuan baru dan kreativitas. Sementara itu, teknologi AI dan GPT hadir sebagai alat yang mampu mengakselerasi tugas dan peran guru. Mari kita telaah fenomena ini secara komparatif dan analisis mendalam, dengan harapan membuka wawasan dan kesadaran tentang perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Guru yang stagnan. Guru yang memilih untuk mengajar sekedarnya, merasa cukup dengan kemampuan yang ada, serta rasa apatis dan tidak mau tahu dan tidak mau banyak tahu tentang kurikulum yang menghendaki perubahan mindset dan action dan menutup diri dari perkembangan zaman cenderung menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, ketidakrelevanan kurikulum. Dalam dunia yang bergerak cepat, kurikulum terus mengalami perubahan untuk mengajarkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Fenomena ganti menteri, ganti kurikulum hanya instrumen pendobrak. Tetapi sesungguhnya, kehidupan itu sendiri dengan kemajuan yang demikian cepat adalah kurikulum, di mana guru harus terus berubah. Guru yang tidak beradaptasi, risiko mengajarkan materi yang tidak lagi relevan. Kedua, ketidakberdayaan siswa. Guru yang tidak mau berubah akan menjadikan siswa tidak berdaya. Cara mengajar yang tidak memenuhi standar kompetensi pedagogik, cara melakukan asesmen yang tidak memadai, cara menjelaskan pelajaran yang apa adanya, cara mengajar yang tidak menarik, sesungguhnya akan menjadikan siswa sebagai korban. Apapun action guru di kelas, siswa hanya menerima dengan pasif. Guru yang tidak proaktif dalam mengikuti perkembangan teknologi dapat membuat siswa merasa tertinggal dan kurang siap menghadapi dunia yang didorong teknologi. Ingat, salah satu tanggung jawab profesi dan tanggung jawab moral guru adalah menjadi pengajar yang menyiapkan siswa menjadi generasi abad 21. Yaitu, melalui mata pelajaran masing-masing melatih siswa berpikir kreatif atau creative thinking, berpikir kritis dan melatih kemampuan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving, melatih kemampuan berkomunikasi dengan baik atau communication, serta melatih siswa berkolaborasi atau collaboration. Bagaimana? Berharap banyak dari guru yang apatis untuk mengantar siswa yang progresif dan menjadi generasi yang siap eksis di masa depan yang berbeda dengan masa kita ini. Ketiga, kehilangan motivasi belajar. Pengajaran yang monoton dan kaku cenderung menghilangkan minat siswa untuk belajar karena kurangnya keterlibatan dan kreativitas dalam pembelajaran. Mengajar yang menerapkan prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar pada sebagian guru hanya menjadi masa nostalgia yang benar-benar dipraktekkan dalam 4 waktu. 1. Saat melaksanakan micro-teaching waktu mahasiswa dulu karena dinilai oleh dosen. 2. Saat pelatihan profesi guru, waktu uji kompetensi untuk mendapat sertifikat guru profesional. 3. Saat ada kepala sekolah atau pengawas di kelas. Dan 4. Jika kelas dipantau dengan CCTV dan dimonitoring oleh kepala sekolah. Di luar itu, guru bak menjadi manusia setengah dewa yang sekali terangkat sebagai guru PNS setelah itu merdeka dengan banyak huruf A. Setelah itu, menjadi guru yang kehilangan motivasi mengajar dan belajar. Padahal, filosofi atribut guru profesional adalah pantang mengajar sebelum belajar. Kita yang tidak terusik dengan kalimat-kalimat ini berarti tenang saja. Kita adalah guru yang adaptif dan terus belajar dan berubah. Sedangkan yang merasa terusik dengan narasi EduTalk ini berarti
ada sesuatu yang masih diperbaiki. Analisis mendalam menggugah kesadaran. Terdapat dua sisi dalam dinamika ini. Di satu sisi, ada guru yang tetap setia pada metode pengajaran lama karena merasa nyaman dan terbiasa dengan cara tersebut. Namun, dengan pendekatan ini, mereka mungkin kehilangan peluang untuk membantu siswa meraih potensi maksimal mereka dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Di sisi lain, teknologi AI dan GPT muncul sebagai solusi yang memungkinkan guru untuk meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran, memberikan perhatian lebih pada interaksi personal, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif. Namun, teknologi ini bukanlah pengganti guru, melainkan alat yang membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Penting bagi para pendidik untuk memahami bahwa mengadopsi teknologi dalam pendidikan bukanlah langkah menuju penggantian, tetapi peluang untuk meningkatkan peran mereka sebagai penghubung pengetahuan dan inspirasi bagi siswa. Guru tetap memiliki peran tak tergantikan dalam membentuk karakter, keterampilan sosial, dan nilai-nilai manusia yang esensial. Dalam menghadapi teknologi AI, guru harus terbuka untuk belajar dan beradaptasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, guru perlu menjadi fasilitator, pembimbing, dan kolaborator dalam pengalaman belajar siswa. Dengan demikian, guru akan tetap relevan dan memiliki dampak yang positif dalam membentuk generasi yang siap menghadapi masa depan yang terus berubah. Dengan menggabungkan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern, guru dapat menginspirasi dan memberdayakan siswa untuk meraih kesuksesan dalam dunia yang semakin kompleks dan inovatif. Teknologi AI dan GPT sebagai akselerator peran guru. Apa yang dapat dan sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengakselerasi peran kita dengan teknologi AI dan GPT? Berikut 17 panduan praktis. 1. Mengenal diri dan tujuan. Seperti pelaut yang fokus dan tahu arah tujuan, pahami tujuan kita dalam menggunakan AI. Jadikan teknologi ini sebagai alat untuk meningkatkan interaksi dan pengajaran, bukan pengganti esensi manusia. Karena memang peran kita sebagai motivator bagi siswa belum tergantikan. 2. Kreasi konten yang personal. AI adalah penyamai kreativitas. Belajar dan gunakan ChatGPT untuk menghasilkan konten yang unik, sesuai dengan kebutuhan kelas dan karakteristik siswa. 3. Pertahankan interaksi manusia. AI hebat, tetapi seni seorang guru tak tergantikan. Gunakan teknologi ini untuk merangkul siswa, bukan menggantikan hubungan dekatmu dengan mereka. Tetaplah jadi guru yang humanis, kehadirannya dirindukan dan ketiadaannya dicari siswa, bukan sebaliknya. 4. Kustomisasi pembelajaran. Seperti tukang jahit yang mengukur dengan teliti, sesuaikan metode pengajaranmu dengan AI. Jadikan tantangan kompetensi abad 21 sebagai bumbu utama pembelajaran. Pelajari preferensi gaya belajar dan kebutuhan siswa agar pembelajaran lebih terasa pribadi. 5. Pengayaan diskusi. Jadikan ChatGPT sebagai rekan berdiskusi. Gunakan untuk merangsang pemikiran kritis siswa dan menggali ide-ide baru dalam diskusi kelas, termasuk memperkaya wawasan kita. 6. Menginspirasi pembelajaran. AI bukan hanya sekumpulan kode, tetapi juga pencerita inspiratif. Gunakan untuk menghidupkan cerita, menjelajahi konsep kompleks, dan memikat hati siswa. Terus memperluas keterampilan menggunakannya. 7. Membangun materi edukatif. Seperti arsitek merancang bangunan, gunakan ChatGPT untuk merancang materi edukatif yang terstruktur dan mudah dipahami oleh siswa. Sesuaikan materi, metode dengan usia, dan psikologi perkembangan anak-anak kita. 8. Pemberian tugas kreatif. AI mampu menciptakan tugas yang menantang. Berikan tugas variatif yang mendorong siswa untuk berkreasi dan berpikir di luar kotak atau out of the box. 9. Umpan balik otomatis. Seperti pelatih atletik yang memberikan umpan balik, manfaatkan kemampuan AI untuk memberikan umpan balik cepat kepada siswa mengenai pekerjaan mereka. Memberi umpan balik atas kinerja dan perkembangan belajar siswa akan memotivasi mereka untuk belajar lebih baik lagi. 10. Membantu penyandang kesulitan. AI adalah teman bagi siswa dengan kesulitan belajar. Gunakan teknologi ini untuk memberikan dukungan tambahan dalam memahami materi.
Jadikan AI mitra pembimbing individual siswa penyandang kesulitan. Karena sesungguhnya tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada hanyalah siswa yang belum menemukan cara diajarkan dengan tepat. 11. Meningkatkan kolaborasi. Seperti dirijen dalam orkestra. Gunakan AI untuk mendorong kolaborasi antara siswa dalam proyek-proyek kelompok yang menantang. Tentu, dimulai dari kemampuan guru terlebih dahulu mengoperasikannya. Tak ada jalan lain kecuali belajar. Ingat, zaman sudah berubah. Jika tidak berubah juga, kita hanya layak hidup sebagai guru masa lalu, bukan masa kini, apalagi masa mendatang. 12. Menjembatani kurangnya sumber daya. Bagai jembatan di tengah lembah, AI bisa menjadi sumber tambahan bagi sekolah dengan sumber daya terbatas. AI bagaikan raksasa dan teman imajiner yang siap membantu kita dalam tugas. Tinggal membangunkan dan mengajaknya dengan sentuhan high-tech kita. 13. Menemukan konsep baru. AI adalah pemandu dalam hutan pengetahuan. Gunakan untuk menjelajahi konsep baru yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Siswa pun akan mendapatkan wawasan dan pengalaman belajar yang baru. Guru berubah, siswa pun berubah. 14. Etika penggunaan teknologi. Seperti guru etika yang membimbing, ajarkan siswa tentang etika penggunaan AI dan teknologi modern. Di sini, nilai kita sebagai guru mengawal nilai-nilai etika dan moral. Segala sesuatu ada batasan-batasan yang mesti dipatuhi. 15. Bersahabat dengan kemajuan. Seperti matahari terbit di ufuk, jadilah penggemar kemajuan teknologi. Teruslah belajar dan beradaptasi agar bisa memberikan yang terbaik bagi siswa. Berkolaborasi dengan jejaring pembelajar di luar sana, termasuk mengikuti EduTalk 10 menit menginspirasi ini sebagai salah satu media belajar. Semoga mencerahkan kita. 16. Mengatasi ketakutan. AI mungkin menakutkan pada awalnya. Ajarkan siswa bagaimana AI bekerja dan bagaimana hal ini akan memajukan dunia mereka. Tentu saja dimulai dari kita, guru. 17. Berkolaborasi dengan rekan sejawat. Seperti anggota tim dalam misi ruang angkasa, berkolaborasilah dengan guru-guru lain. Pertukaran pengalaman dan ide dapat memberikan wawasan baru dalam pemanfaatan AI. Saat kita memasuki era pendidikan berbasis teknologi, kita adalah pelopor dalam membimbing generasi mendatang dengan cara yang inovatif dan memikat. Dalam perjalanan ini, mari bersama-sama merangkul kecerdasan buatan atau AI dan teknologi ChatGPT sebagai sekutu yang dapat membantu mewujudkan visi edukasi yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Ingatlah, dalam melangkah maju, keberanian untuk beradaptasi adalah kunci. Dan semangat untuk tetap menjadi pemandu dalam pembelajaran tetap menjadi jiwa sejati seorang pendidik. Bersama kita merangkai kisah-kisah edukatif yang akan terukir dalam sejarah. Terima kasih telah menyaksikan dan menemani perjalanan EduTalk ini. Jangan lupa untuk kembali lagi di episode selanjutnya, karena masih banyak informasi dan inspirasi menarik yang akan kita bahas bersama. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.